Selamat pagi, hari ini gue ada di depan Pile Gates di Dubrovnik, Kroasia. Hari ini gue mau jalan-jalan ke lokasi syutingnya Game of Thrones sama Arnold. Ikutin kita terus ya. Sesaat setelah kalian masuk ke Pile Gates, kalian akan menemukan area ini. Nah, area ini mungkin kalian sudah kenalin. Jadi ini ada di salah satu scene yang namanya Riots in King's Landing. Jadi kalian bisa ingat ketika Joffrey masuk dan di sini ada banyak orang. Nah, dan saat itu juga si Joffrey dilemparin sama pup atau istilahnya. Nah, disinilah adegan yang mungkin kalian ingat. Dan uniknya di sini adalah kita dengar dari tour guide kita kemarin. Jadi orang-orang yang teriakin si Joffrey itu sebenarnya mereka adalah orang lokal dari Dubrovnik. Jadi orang lokal Dubrovnik. Cuma karena English mereka nggak gitu bagus. Dan karena English bukanlah bahasa resmi mereka di sini, jadi tantangan banget buat mereka film crew untuk setting film scene ini. Jadi mereka ngakalin orang-orang lokal yang bisa bahasa Inggris, mereka baris di depan sini, di sisi depan, dan sisanya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Mereka ada di belakang dan disuruh udah teriak aja apapun yang kalian bisa. Jadi kalau kalian perhatiin di adegan scene-nya itu mereka ngomong, ada beberapa dari mereka yang ngomong pakai bahasa Kroasia. Lihat di atas sana, di situ ada bendera putih. Nah, itu sebenarnya bendera Saint Blaise, jadi kayak santo pelindung Republic of Ragusa, atau istilahnya dulu Dubrovnik ini adalah namanya Republic of Ragusa. Jadi dia adalah santo pelindungnya. Nah, di film ini diganti jadi bendera Lannister. Jadi bendera ini diturunin, diganti jadi bendera Lannister. Nah, di salah satu sisi dindingnya, tepatnya di dinding ini ada satu terowongan. Nah, ini dipakai untuk syuting ketika si Sansa lari dari riot in King's Landing. Sekarang gue ada di tempat yang paling terkenal di Dubrovnik, namanya Jesuit Staircase atau Walk of Shame, di tempat dimana si Cersei jalan telanjang dan diteriakin shame, shame, shame. Nah, biasanya di sini ramai banget, bahkan lo nggak bisa jalan karena semua orang foto di sini. Tapi lo bisa lihat hari ini sangat sepi. Nah, jadi ini sekarang kita ada di atasnya Jesuit Staircase, sisi atas. Jadi kalian bisa ngeliat sudut pandangnya Cersei menghadap ke sana. Nah, di film sendiri di atas sana itu ada Red Keep kelihatan, cuma di sekarang aslinya ternyata nggak ada, jadi itu hanya CGI. Dan dari pentingnya juga di sini dari tour guide dikasih tahu kalau semua toko di sini tuh ditutup. Jadi pas lagi syuting sekitar kurang lebih 1 minggu semua toko ditutup, dan GOT sendiri harus bayar 100 euro per jendela yang harus ditutup, dan itu per hari juga. Jadi bayangin semua jendela di sini harus ditutup, jadi ownernya harus nutup, dan lu sebagai owner lu akan dapat uang 100 euro per hari per jendela. Akan sangat tajir, gila. Ya, cuma buat nutup jendela. Jadi ada cerita unik juga dari tour guide kita. Dia bilang banyak banget orang yang mencoba untuk Walk of Shame tapi tanpa baju gitu, jadi naked. Banyak banget turis yang melakukan hal itu, sampai-sampai pemerintah Kroasia tuh bikin peraturan kalau lu naked di staircase ini lu bakal bisa dipenjara, tapi orang tetap aja melakuin. Terus paling sering dilakuin itu pas malam-malam, pas nggak ada orang. Jadi orang beneran naked jalan dan remake scene itu jadi shame, shame, shame. Nah, gue mau coba Walk of Shame remake tapi with my clothes on. Oke. Shame. 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 Sekarang gue ada di depan Littlefinger Brothel. Jadi ini tempat masuk Littlefinger Brothel. Tapi kalau di dalamnya lu bisa mereka syuting di Belfast, tapi ini cuma entrance-nya doang. Nah, selain Littlefinger, di sini juga ada adegan waktu si Oberyn dan Tyrion. Well, speaking as a fellow second son,
I've grown rather used to being. Sekarang gue ada di Saint Dominican Monastery, atau kalau di Game of Thrones namanya Street of King's Landing. Nah, di staircase di belakang gue, lu bisa kenalin karena di situ adalah tempat ketika ada satu orang buat mengumpulin orang-orang di King's Landing buat protes. Brother fornicates with sister in the bed of kings. Are we surprised when the fruit of their incest is rotten? Sekarang gue ada di dinding Dubrovnik dan tepatnya ada di Mincetat Tower. Jadi ini tempat di mana si Daenerys lagi cari naganya yang habis dicuri. Is this a riddle? Sekarang kita ada di lokasi Red Dungeon, jadi itu tempat di mana Varys dan Tyrion lagi diskusi tentang rencana perang. Sebenarnya mereka syuting di sana, tapi itu nggak gitu aksesibel. Tapi kalau bisa dilihat, dari sana mereka syuting, kameranya ke arah belakang, dan di belakang lo bisa lihat ada wall yang recognizable, bentuk batunya yang benar-benar unik, jadi lo bisa tahu kalau itu tuh memang benar-benar background tempat mereka syuting. Sekarang lagi ada syuting di sana, jadi ada orang tuh naik-naik di fort. Padahal kemarin bisa diakses, sekarang kita nggak bisa masuk karena bakal ada syuting 4 hari. Nggak jauh dari Pile Gates, kita menuju ke Red Keep. Nah, di Red Keep atau Fort Lofrienach nama aslinya. Nah, kemarin kita udah datang ke sana dan hari ini lagi ada syuting, jadi kita nggak bisa ke sana. Tapi pas kita mau ke sana, mau ke atas sana, kita akan melewati 2 lokasi syuting. Yang pertama adalah di Blackwater Bay atau di pier-nya ini. Yang selanjutnya adalah di situ. Nah, jadi yang ini adalah tempat di mana anak-anak haram dari King Roberts dibunuh. Mungkin kalau kalian ingat, ada satu anak yang dilempar dari situ ke dalam laut sini. Dan uniknya adalah di real life atau di kehidupan nyata, ini adalah tempat menyimpan kayak. Jadi di sini ada banyak tempat kayak dan di sinilah tempat penyimpanannya. Di sini adalah tempat Blackwater Bay atau ya di movie-nya bilang Blackwater Bay. Jadi kalian bisa recognize di sebelah sana ada batu yang bentuknya udah mirip banget kayak di scene aslinya, dimana ada percakapan antara Sansa dan juga Littlefinger, dan di situ juga ada Shae. Jadi mungkin kalian bisa ingat scene yang mana ini. Why should I make up a story when I know the truth? Because the truth is always either terrible or boring. Lovely day for it. Watching the ships. Lord Baelish. Might I speak with Lady Sansa alone for a moment? Dari dermaga ini, tempat Sansa, Shae, dan Littlefinger ngobrol, kita bisa ngelihat pinggiran pantai di sebelah sana. Di sana tempat beberapa orang, termasuk Cersei sama orang-orang di kerajaan buat ngelepasin si Myrcella buat pergi ke Dorne. Mother give her health. May the crown give her wisdom. Grant her strength. One day I pray you love someone. Sekarang gue di Fort Lofrienach. Itu tuh sebagai Red Keep di Game of Thrones. Nah, ini lokasi ketika Littlefinger sama Cersei datang, terus lagi ngobrol power is power dan knowledge is power. Truth. I found. And which truth is that? Knowledge is power.
Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Power is power. Sekarang gue lagi ada di lokasi ketika si Sansa lagi lari. Lu bisa lihat di atasnya tuh kayak ada round. Jadi dia lari pas lagi riots di city di King's Landing, dan dia lari dari orang yang mau merkosa dia. Sekarang kita udah di atas benteng yang tadi kita masukin, benteng Red Keep. Nah, dari atas ini kita bisa lihat keseluruhan kota Dubrovnik. Di ujung sana kayak ada benteng paling tinggi di di serial Game of Thrones sendiri. Bentengnya itu kayak dikasih CGI, jadi ada kastil di situ. Nah, terus lu lihat di situ yang ada tempat yang ada benderanya. Di situ tempat waktu si Daenerys bakar orang yang curi naganya. Terus kalau lu lihat dari atas, sebenarnya kota Dubrovnik itu tuh nggak segede yang digambarin di serial. Jadi film direktornya sendiri kayak memperbesar kota ini. Jadi seakan-akan kota ini lebih besar gitu. Jadi ada 2 tempat. Kalau ini tempat pas pesta namanya Joffrey. Jadi pasti kalian bisa inget filmnya di serialnya, Joffrey berdiri di sana. Well struck. Well struck, dog. Juga ada adegan berantem pas pesta namanya Joffrey kan. Nah, aslinya nih ada tiang kayak gini. Cuma di pas lagi serial, lagi syuting, mereka untuk ngilangin tiang ini yang nggak mungkin untuk dihilangin, jadi mereka akhirnya nambahin properti yang mirip-mirip batu. Jadi istilahnya mereka ngakalin gimana tiang ini kelihatan seperti batu gitu, instead of dihilangin. Dari atas ini kita juga bisa lihat taman tempat Joffrey menikah atau purple wedding. Di sana tuh lumayan ribet buat lakukan syuting di sana, soalnya para kru harus nutupin taman, terus juga nutupin tempat parkiran. Rector Palace itu bagian dari Museum of Dubrovnik. Nah, di belakang gue ada staircase di mana Daenerys dan King of Spices dari Card ngobrol tentang kapal. Jadi si Daenerys pengen banget minta kapal, tapi King of Spices bilang, aku butuh kapalnya gitu. So, my little princess, what is it you want? My birthright, the 7 kingdoms of Westeros. I fear I'm no better than a servant in this regard. I cannot give you what I do not have. I'm not asking you for the kingdoms. I'm asking you for ships. I need to cross the narrow sea. I need my ships as well. I use them, you see, to bring spices from one port to another. Kita lagi di Lockroom Island, tepatnya kalau di lokasi syuting itu di Card. Nah, ini di belakang gua itu tempat si Daenerys ketemu sama satu creepy old man, dan dia invite Daenerys ke House of Undying. Bisa dilihat di belakang lokasinya gimana. On behalf of the Warlocks of Karth, I welcome you. A demonstration. Take this gem. Look at it. Into its depths. So many facets. Look closely enough, and you can see yourself in them.
Often more than once. Sekarang kita ada di puncak tour Game of Thrones, yaitu di Thrones-nya sendiri. Nah, Thrones-nya ini asli dari HBO, jadi orang HBO donasi ke Dubrovnik, dan ini asli dan cuma ada beberapa replika di dunia, replika aslinya ya. Tapi kalau ada replika-replika yang nggak asli, itu biasanya banyak di souvenir shop di Dubrovnik. Ayo kita coba duduk di situ. I cannot give you back your homes or restore your dead to life, but perhaps I can give you justice. Sekian tour Game of Thrones di Dubrovnik bersama kita, Yola dan Arnold. Gue saranin kalau mau tour Game of Thrones, nggak apa-apa ambil tour dari TripAdvisor aja. Itu paling murah 89 zloty dan itu lumayan worth it. Soalnya tour leadernya itu ngerti banget behind the scene-nya, dan kadang-kadang mereka juga sebagai pemeran pembantu gitu. Dan yang paling mahal itu 295 zloty. Ya, jadi tergantung ya. Jadi kalau semakin mahal tentu semakin lengkap. Ada juga yang murah kayak kita kemarin, tapi itu hanya di Old Town doang gitu. Jadi mungkin kayak kalau kalian mau ngikutin kayak kita, mungkin pesan yang murah. Jadi kayak sekitar Dubrovnik, kalian bisa tahu ceritanya gimana. Dan ada juga ternyata yang di Lockroom Islands kan. Nah, itu kalian bisa datang sendiri dan kalian bisa cari lokasinya sendiri di sini gitu. Mungkin itu dan aja. Lokasinya gampang banget ya di Google Maps. Kalian bisa cari di Google Maps atau juga mungkin cari di video-video YouTube, termasuk video kita yang ini gitu. Ya, sekian mungkin dari kita. Ya. Ya, sekian dari kita. Semoga kalian enjoy sama turnya. Dan see you. Bye-bye.